Kapan ada orang-orang soleh lagi? Ya enggak? Kapan ada pemuda-pemuda yang soleh lagi seperti zaman dulu? Bocah saiki kok angel-angel temen. Ya. Zaman biyen ki wong ki kok gampang-gampang. Nggih mboten, sedaya wong sepuh kan sami ngoten niku mungel ngoten Pak. Kok ora ono kiai-kiai kaya biyen ya? Kok ora ana ulama-ulama kaya biyen ya? Semua orang-orang Islam di mana juga di seluruh dunia. Kok tidak ada presiden seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lagi ya? Ya yang agak pantas. Kok tidak ada presiden di Raden Patah lagi ya? Kok tidak ada ulama-ulama seperti Sunan Ampel lagi ya? Ini yang cara wong Jawa loh nih, gitu. Ini istilah orang Jawa. Kok tidak ada wanita-wanita yang punya malu seperti dulu ya? Ini kalau orang-orang tua, ya. Ini 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu masih terasa. Wanita itu masih punya malu. Sampai di sekolahan-sekolahan itu. Kalau wanita ya duduk bersama wanita, laki-laki bersama laki-laki. Rasa malu itu masih ada. Dulu di Temboro waktu saya masih kecil itu 30 tahun yang lalu, kalau ada wanita naik sepeda motor, naik sepeda ontel, sak kampung geger semua. Kok orang perempuan nggak punya malu? Masya Allah. Kenapa sekarang manusia ini kok nggak punya malu lagi itu kenapa? Kok tidak ada ahli-ahli ibadah seperti dulu ya? Teruslah. Semua orang itu sebetulnya masih mencita-citakan kebaikan. Gimana Mbak? Wabeh niki. Apa pejabat, apa rakyat, apa ulama, apa orang tua, apa polisi, gitu. Semua itu kok tidak ada orang-orang seperti dulu ya? Selalu begitu. Dimulaikan Allah Ta'ala jawabannya. Ini jawabannya ini perlu kita renungi betul-betul. Wujudnya orang-orang baik-baik seperti dulu itu. Wujudnya presiden yang seperti Abu Bakar, Umar. Wujudnya jenderal-jenderal yang seperti Khalid ibn Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas itu jenderal. Tapi bukan sembarang jenderal. Kalau ada orang buta disebul langsung melek. Sungai Dajlah disebul langsung jadi daratan. Oh ya ini jenderal saya ngono kuwi. Ini jenderal petak ngarek. Jadi wujudnya orang-orang yang hebat-hebat seperti itu. Wujudnya masyarakat Madinah yang orangnya begitu satu hati kasih sayang. Di mana Sayyidina Umar telah diangkat jadi hakim 2,5 tahun di Madinah. Tidak ada orang laporan karena nggak ada orang berantem, nggak ada orang tukaran, sehingga hakim nganggur di Madinah. Nah sekarang itu ayah satu ibu satu berantem terus, urusan sawah berantem, warisan berantem, sepeda motor berantem, apa berantem. Wujudnya masyarakat Madinah yang begitu mulia. Wujudnya wali-wali Allah, ahli-ahli ibadah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Bahauddin Naqsyabandi.
Wujudnya orang-orang ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi. Wujudnya sufi-sufi Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi dan lain-lain. Wujudnya raja-raja Islam Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zanki yang terkenal dengan keadilannya, kehebatannya. Semuanya ini, ya, semuanya ini mulai kan perlu kita renungi betul-betul. Dimulai dari usaha dakwah. Nah. Jadi kalau kita tidak mau memulai dari usaha dakwah ini, walhasil itu ngelamun, gitu. Cuman ngelamun, nggak bakal ketekan. Seperti orang saya punya anak, ingin punya anak 10. Saya ingin punya anak, doa ya Allah saya ingin punya anak. Saya ingin punya anak, ya Allah, nangis. Yang 5 perempuan, yang 5 laki-laki, yang soleh hafid Quran semuanya. Tapi nggak mau kawin ini orang ini. Gitu. Setiap ditawari kawin nggak mau. Tapi doa terus minta anak. Lha iki jane wong edan kok waras to iki. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya tertib di dunia ini. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tuh punya tertib di dunia ini yang tidak bisa dirubah. Jangan kamu seenaknya sendiri. Lah itu malaikat tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa kawin juga jadi banyak di mana-mana. Ya itu kan malaikat. Kamu jadi malaikat dulu kalau begitu. Ya. Kalau manusia, kalau ingin punya anak, itu harus kawin. Kalau ingin punya anak tidak kawin, namanya anaknya tetangga, bukan anak kamu. Ya. Jadi semalakan Allah SWT. Begitu juga semua kebaikan-kebaikan agama yang ada dalam umat ini. Mulai zaman Mbah Adam sampai yang terakhir baginda Muhammad SAW. Sampai zaman tabi'in, para wali-wali semua. Itu mulainya itu dari adanya usaha dakwah yang sungguh-sungguh. Abu Bakar, Umar, semua sahabat-sahabat yang akhirnya jadi pejuang-pejuang semua, wali-wali semua. Ini asalnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, penyembah berhala. Tapi karena dakwahnya Rasulullah SAW, siang dan malam beliau datang dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, hambakan diri kamu kepada Allah, kamu akan sukses. Siang dan malam bersama sahabatnya, maka muncullah Abu Bakar, muncullah Umar, munculnya para sahabat. Jadi dakwah ini dimulaikan Allah Ta'ala, ceritanya itu jelas gitu loh. Ini bukan masalah orang Temboro, bukan masalah orang Pakistan, bukan masalah orang India, bukan masalah orang Jakarta. Masalahnya kalau kita ini masih ingin ada kebaikan-kebaikan datang kepada umat ini, maka langkah pertama itu harus ada dakwah. Nanti kalau dakwah ini sudah sungguh-sungguh, betul-betul dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka muncul ahli ibadah, muncul ahli ilmu, muncul kesatuan, muncul persatuan, muncul umat yang satu lagi. Muncul masjid-masjid yang penuh 5 waktu seperti Jumatan. Dan ini sudah dicoba di mana-mana di seluruh dunia. Ketika dakwah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sampai di London pun masjid-masjid makmur. Sampai di Moskow pun tempatnya PKI juga masjid-masjid makmur. Sampai di Amerika pun tempatnya orang Nasrani, masjid-masjid bisa jadi makmur. Ini ketika dakwah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau tidak dikerjakan dakwah dengan sungguh-sungguh, di tempatnya santri pun
sing salat jamaah gak ono. Ya. Nek tenan, ya. Santri digugah subuh ya wangel ngamati. Ngajak pelayon kiyaine, gitu. Ya kalah wis tuwek, gitu. Nah ini desundi. Tokne 3 dina ora robah, genteng gugah kiyaine. Akhire penak, nggih. Jadi dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini perkara yang sangat penting. Cuman umat Islam ini lalai sejarah ini, teman-teman. Lalai sejarah ini bahwa kebaikan-kebaikan yang datang itu dimulai dari dakwah itu telah lupa. Sehingga umat ini kehilangan jejak. Bingung, gitu. Seperti orang ngitung uang katanya. Para masyayikh, orang ngitung uang 1, 2, 3, 4, 5, 6, di tengah-tengah ngitung lali. Tadi itu berapa toh? 100 apa 102 apa 101? Pikir lah orang lali ngitung, lah mbok pikir kaya apa ya gak iso nemokne, gitu. Nanti kalau diteruskan salahnya tambah banyak. Alah, kira-kira 102. Tak terusin 103 aja. 103, 104 padahal janina kayak 101. Nah. Akhirnya bagaimana? Tambah ngitung tambah keliru. Lah begitu juga keadaan umat Islam sekarang. Semua sudah bingung bagaimana memperbaiki keadaan. Wes ngene ae. Nah. Kabeh wong duwe pikir dhewe-dhewe, istihad dhewe-dhewe, dadi mujtahid dhewe-dhewe, dadi imam dhewe-dhewe, gak enek makmume, ya ta. Nah, kalau kita orang ini sudah ngitung uang itu keliru, bagaimana jalan keluarnya? Balik lagi ke hitungan pertama. Wes, balik neh, dihitung neh. 1, 2, 3, 4, lah bagi bener. Begitu juga dalam perjuangan ini semuanya. Kita ini sudah bingung ini bagaimana cara ini. Sudah sekarang kita balik pertama dulu aja sudah. Balik neng Mekah neh, ya. Derek karo Kanjeng Nabi. Bagaimana dulu Nabi memulai? Nabi memulai dengan datang ke rumah satu orang. Oleh Allah dikasih modal 3 orang. Laki-laki dewasa 1 namanya Abu Bakar. Wanita 1 Khadijah. Anak muda 1 namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Cuman 3 orang saja. Awal-awalnya itu umat Islam yang sekarang jumlahnya 2 miliar ini asalnya 3 orang saja. Tapi 3 orang ini aktif semua, bukan tipe ngantuan semua. Orang gerak semua ini 3 orang ini. Sehingga 3 orang ini jadi berjuta-juta orang. Jadi seperti ayam itu diternakkan gitu loh mereka. Akhirnya ayam 1 jadi beberapa ribu ayam. Tapi kita ini punya 1000 ayam, nggak diopeni. Akhirnya mati keloren kene, mati kono, hilang 1 loro, entek resik, bangkrut. Ya. Inilah keadaan umat Islam. Banyak tapi nggak diopeni. Akhirnya dimakan serigala sana, dimakan serigala sini. Ngerti-ngerti. Iki ndi to? Jarine wong Islam kabeh. Kok masjid gak ono wonge. Iki nang ndi to? Nah, tapi dulu para sahabat radhiyallahu anhum diajari oleh Nabi untuk fikir orang lain. Maka sadari sedikit berubah menjadi seluruh alam.
Itu yang ditiru Sunan Ampel. Beberapa orang tahu-tahu dari seluruh Nusantara. Nah ini pula yang ingin kita kerjakan. Insyaallah ta'ala. Apalagi ini menjelang Ramadan. Ini menjelang Ramadan. Ramadan ini bulan ibadah. Ini semua orang sudah tahu. Traweh, tahajud, puasa. Tapi yang sedikit orang tahu ini bahwa Ramadan itu bulan dakwah. Karena Al-Quran yang isinya perintah dakwah itu datang pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu turunnya itu dalam Ramadan. Dan di dalam Quran inilah perintah-perintah dari Allah kepada nabinya untuk dakwah. Maka Ramadan ini harus kita pahami ini bulan ibadah juga bulan dakwah. Insyaallah malaikat. Bulan dakwah, bulan ibadah. Waktu Ramadan inilah terjadi Badar. 17 Ramadan ini terjadi Badar. Sebab Badar ini akhirnya seluruh penduduk Madinah itu hampir keseluruhannya masuk Islam semua. Yang tadinya itu maju mundur. Sebagian. Begitu setelah Badar tahun 2 Hijrah, seluruh Madinah saikrokoyo ini yakin bahwa memang Islam ini benar. Karena buktinya orang-orang Islam ditolong oleh Allah di Badar. Malaikat-malaikat turun dari langit membela orang Islam di Badar. Sehingga keraguan-keraguan hilang. Ya. Jadi Madinah Al-Munawwarah. Itu waktu Ramadan. Begitu juga Mekah. Yang Mekah asalnya itu nggak mau menerima Islam, mengusir Rasulullah SAW. Maka tahun 8 Hijrah, pas Ramadan juga terjadi Fathu Mekah, di mana seluruh orang Mekah akhirnya masuk Islam waktu Ramadan. Jadi ringkesnya itu semulai kan Ramadan itu banyak hidayah-hidayah datang.